Aceh TV kebanggaan urang Aceh. Lagi di sore Kamis 19 Oktober 2023 bersama program talk show yang akan menemani istirahat Anda. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema yang menarik dan tetap bagaimana kita bisa mengendalikan pengendalian penduduk dan KB dan perlindungan perempuan dan anak serta percepatan penurunan stunting di Kota Banda Aceh. Dan hari ini bersama ibu-ibu dari DP3A P2KB Kota Banda Aceh. Saya sapa kedua orang ibu-ibu yang luar biasa pada hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di samping saya ada Ibu Nurmiati MKM, Kepala UPTD PPA atau Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh. Dan juga ada Ibu Intan Indriani SKM, Kabid Pengendalian Penduduk dan KB Kota Banda Aceh. Selamat sore. Baik. Nah, ini berbicara tentang perempuan ya, kembali lagi ke keluarga juga. Dan kemudian kita juga melihat permasalahan dan juga isu-isu yang terus berkembang saat ini bahwa perempuan dan anak masih saja harus lebih diperhatikan. Nah, mungkin melalui dinas ini, DP3A, P2KB ini ya, yang menjadi wadah juga untuk perlindungan perempuan dan anak, bagaimana juga kita bisa mensejahterakan perempuan dan anak juga ya. Nah, kita akan bincangkan pada hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu Ibu Intan ini, Bu Intan ya. Baik, Ibu Intan ini juga melihat bahwa KB juga program sudah lama ini Bu ya, tapi juga saat ini juga masih belum berhenti, masih terus dikampanyekan, masih terus diutarakan. Nah, mungkin melihat ini apakah tingkat laju kelahiran di Kota Banda Aceh ini masih tinggi nih Bu? Kenapa masih harus diperbincangkan ini Bu? Silakan yuk. Ya. Jadi Leni. ya, jadi Leni, kalau bicara tentang program keluarga berencana, itu bukan hanya cerita tentang cukup 2 anak saja. Itu dulu ya, sangat lama sekali kita tahu bahwa program KB itu cukup 2 anak saja gitu ya. Tapi sekarang itu bergeser ya, bahwa program BKKBN itu mulai dari pembangunan keluarga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Jadi program KB ini dia mulai dari sebelum hamil ya, melalui calon pengantin dia sudah ada ininya untuk bina keluarga balitanya, ada BKB-nya, ada bina keluarga remajanya untuk anak remaja dan ibu-ibu, ada bina keluarga lansia untuk para lansia, dan juga di sini program KB itu bagaimana keluarga-keluarga itu menjadi tahan akan situasi kondisi saat ini gitu. Jadi namanya ketahanan, membangun ketahanan keluarga. Nah, jadi bukan hanya cukup 2 anak saja, tetapi bagaimana menjadikan keluarga-keluarga itu menjadi keluarga yang berkualitas. Jadi inilah program KB saat ini. Jadi bukan hanya cukup 2 anak saja ya, tetapi bagaimana membangun sebuah keluarga itu menjadi keluarga yang benar-benar tahan dan keluarga yang berkualitas. Jadi boleh punya anak 3 kalau mampu secara finansial gitu ya. Kemudian dia bisa menciptakan keluarga tersebut benar-benar anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang sehat, anak-anak yang bisa dia pertahankan untuk masa depan yang akan datang gitu. Oke, berarti kalau bicara tentang laju, ini sudah seimbang belum ini Bu? Ya. Nah, kebetulan data untuk Kota Banda Aceh, insya Allah saat ini kondisi kita Kota Banda Aceh, laju pertumbuhan penduduk kita ini di usia seimbang. Artinya kita di posisi usia produktif gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti kita sampaikan tadi, kalau ini jadi tugas kami BKKBN ini, bidang KB kami ini di dinas kami ini, kita mengendalikan laju pertumbuhan penduduk seimbang gitu ya. Jadi jangan sampai nanti seperti kejadian di saat ini di
Jepang ya, itu usia umur harapan hidupnya tinggi sampai 90-100 tahun, tetapi anak-anak pasangan usia subur tidak mau mempunyai anak. Nah, gitu. Nah, itu juga tidak boleh, artinya tidak ada yang akan melanjutkan generasi berikutnya. Nah, jadi ya meneruskannya. Jadi alhamdulillah untuk program-program KB Banda Aceh dalam posisi-posisi yang hampir di bawah mencapai target nasional gitu ya, termasuk angka kelahirannya, TFR-nya kita itu kalau misalnya target nasionalnya tahun 2023 itu adalah 2,1, di mana diharapkan setiap keluarga itu mempunyai 2 orang anak, anak yang benar-benar berkualitas nantinya ya, anak-anak yang benar-benar bisa memenuhi harapan keluarga gitu ya. Nah, Banda Aceh saat ini di angka 2,4 ya. Nah, jadi kita terus melakukan upaya-upaya melalui penyuluhan kader-kader kita ya, yang ada sampai ke dusun kader-kader kita ya, untuk memprogramkan program dari nama sekarang Bangga Kencana. Bangga Kencana. Apa ini ya, akronim ya, dari pembangunan keluarga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Jadi ada 3 poin entry point dalam program KB sekarang yang namanya Bangga Kencana. Bangga Kencana. Jadi bukan lagi masalah 2 anak cukup ya. Kalau tidak. itu slogan lama ya, Bu. Tapi bagaimana ketahanan keluarganya itu yang juga harus dilihat ya. Itu yang harus benar-benar menjadi tujuan saat ini. Gitu. Jadi ketahanan keluarga itu benar-benar harus kuat gitu. Ya. Kuat secara mental dan juga secara finansial. benar. Iya. Nah, ini juga bicara tentang masalah tadi KB dan juga melihat bahwa kalau sudah sejahtera, ketahanannya juga, keluarganya juga sudah kuat ya. Kemudian juga melihat bagaimana perlindungan juga. Nah, karena mau tidak mau ketika sebuah keluarga tidak sejahtera dari segi perekonomian itu kebanyakan lagi-lagi perempuan yang menjadi korban, anak juga menjadi korban. Nah, jadi isu ini juga masih ada ya. Sedikit kita buka media sosial itu, Bu ya. Ada saja muncul berita-berita yang mungkin tidak mengenakan ini ya. Nah, mungkin isu ini sendiri, Bu, isu tentang perlindungan perempuan dan anak ini juga masih menjadi momok ternyata di Kota Banda Aceh, Ibu ya. Kota yang memang bisa dikatakan bahwa kota ini juga sudah cukup bagaimana upaya pemerintah akan mensejahterakannya, tapi juga masih ada di sudut-sudut kota ini hal-hal seperti ini. Mungkin Ibu bisa jelaskan, silakan Ibu. Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya Banda Aceh kalau tadi dikhawatirkan jadi momok, itu lebih kepada Banda Aceh ini lebih terakses sebenarnya. Jadi kemauan dan keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya itu lebih tinggi. Dan ada tempat wadah yang disediakan oleh pemerintah Kota Banda Aceh, yaitu UPTD BPA Kota Banda Aceh. Nah, itu untuk menerima pengaduan dari masyarakat. Nah, artinya ini sebetulnya sejalan dengan programnya yang dari bidang P2KB tadi, yang berusaha untuk menciptakan ketahanan keluarga. Nah, sebenarnya kita berharap dengan ketahanan keluarga yang baik ya, dan ketahanan keluarga yang baik, maka kasus-kasus kekerasan ini tidak perlu muncul. Artinya bisa diselesaikan di tingkat keluarga terlebih dahulu, kemudian berperan di tingkat kampung. Jadi yang kita harapkan betul-betul di keluarganya yang secure ya, yang betul-betul keluarga yang tahan seperti tadi, dan itu mencegah terjadinya kekerasan. Akan tetapi hari ini kita mendapatkan, ini kita bersinkronis ya Bu Intan ya, bekerja sama terus untuk menciptakan keluarga yang berkualitas tadi. Supaya apa? Supaya persoalan kekerasan terhadap anak seharusnya tidak muncul. Karena kenapa? Hari ini bagaimana menjadi orang tua, hari ini bagaimana menciptakan keluarga, nggak ada sekolahnya. Dari program Bu Intan sudah menciptakan sekolah itu. Bagaimana perkembangan anak usia dini, ada BKB, ada BKB Bina Keluarga Balita. Ketika beranjak dewasa, remaja, ini kembali lagi ini dengan segala tingkah pola anak remaja. Dan di Bu Intan ada namanya BKR, Bina Keluarga Remaja. Nah, bagaimana untuk mengasuh anak remaja itu sebetulnya kalau
peran keluarga ikut di dalam BKR-nya itu akan terarah. Bagaimana sih menghadapi anak saya nih yang udah mulai ngerokok? Iya, benar. Dia bermula dari ngerokok, ujungnya nafsa. Bagaimana ini mengatasi anak saya yang sudah mulai membangkang, mulai dari membangkang nanti jadi pelaku kekerasan. Ya, dari sana sebenarnya kalau memang keluarga berperan aktif di dalam kelompok-kelompok ini, itu akan tahu. Kita harus mengakui bahwa hari ini tidak ada sekolah khusus untuk menjadi orang tua. Iya, betul. Kalau untuk menjadi profesi dokter ada sekolahnya. Mau jadi bidan ada sekolahnya. Bahkan mau jadi jurnalis ada sekolahnya. Tetapi menjadi orang tua yang seumur hidup, mengapa tidak ada sekolahnya? Jadi dinas ini sebenarnya sudah berusaha untuk memberikan ruang bagi orang tua itu dengan bina keluarga tadi, bahkan sampai ke lansia. Kenapa bisa ada pengabaian, penelantaran? Itu nanti ada bina keluarga lansia. Nah, jadi sebetulnya itu terjadi karena kita tingkat ketahanan keluarganya masih memerlukan memerlukan ketangguhan yang lebih, karena hari ini posisi untuk menjadi orang tua itu tidak ada pembelajaran khusus. Nah, jadi ini harapannya kalau dimanfaatkan benar yang sudah disiapkan oleh program, maka kasus kekerasan terhadap anak, karena kan dari data yang kami dapatkan, kekerasan yang terbanyak saat ini adalah KDRT. Artinya wilayah domestik, wilayah rumah tangga. Kembali lagi ke security-nya keluarga tadi, ketahanan keluarga. Jadi kalau seandainya keluarga ini memang paham akan tugasnya, istri paham tugas, suami paham tugas, maka itu tidak akan terjadi. Walaupun kondisi ekonomi kita akui itu menjadi satu hal yang berpengaruh, tetapi kembali lagi ke pemahaman tugas dan fungsi masing-masing dan apa yang harus dilakukan, itu akan mencegah terjadinya kekerasan. 2/3 dari kasus yang dilaporkan itu adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang artinya pelakunya adalah pelaku domestik, wilayah yang dapat dicegah oleh diri kita sendiri tanpa perlu untuk membawa ke ranah hukum sebenarnya. Sebenarnya UPTD ini hadir karena pemerintah bukan ingin ikut campur ke dalam urusan domestik, tidak. Tetapi sejak tahun 1990 urusan untuk anak itu bukan lagi merupakan urusan domestik, tetapi anak itu sudah merupakan urusan negara. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak terpenuhi, maka negara hadir. Maka kehadiran UPTD ini bukan untuk mencampuri persoalan dalam keluarga, tetapi ini garis bawah ini adalah bentuk kehadiran negara demi kesejahteraan masyarakatnya. Artinya juga hadirnya bukan setelah terjadi sesuatu, tapi juga sebelum sudah hadir dengan berbagai kampanye-kampanye, juga berbagai berbagi bagaimana menjadi orang tua. Karena memang tadi tidak ada sekolah, tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Dan sebenarnya menjadi orang tua juga harus terus belajar, Ibu, dari mulai mungkin perkawinan itu sampai pengantin sampai punya anak, sampai anaknya juga beranjak dari anak remaja dewasa juga harus terus belajar ini. Jadi tidak ada kata itu ada di putus program belajar. KB. Nah, itu ada di program KB tadi yang disebutkan tadi itu semua ada di program KB. Semua itu ada di kita persiapkan gitu. Jadi memang keluarga itu kan unit terkecil dalam masyarakat, tapi dia kumpulan-kumpulan keluarga itu dia bisa membentuk satu pengaruh yang besar Bu Nurmi dia bisa membentuk suatu pengaruh yang besar dimulai dari keluarga. Makanya program ini dimulai dari keluarga. Makanya kita harapan tuh tadi masyarakat ayo dong berpartisipasi nih, kan dari kita sudah ada tuh BKB, BKR, BKL. Ayo dong ikut. Kenapa? Karena di sanalah kita dapat pengetahuan bagaimana untuk mendidik anak, bagaimana di situ dapat pengetahuan bagaimana kita mengatasi keluarga yang dengan kondisi keuangan yang minim. Itu nanti ada trik, ada solusinya juga. Dan kita di kegiatan bina keluarga remaja itu ada dua kelompoknya. Itu ibu-ibu yang punya anak remaja dan remajanya sendiri juga harus ikut sebenarnya persiapan jadi jadi ibu-ibu yang punya anak remaja itu diberikan parenting gitu Bagaimana pola asuh
pada anak remaja gitu. Bagaimana menghadapi anak remaja sekarang gitu ya. Jadi nggak bisa disamakan pola anak asuh remaja zaman dulu pola ya, Bu, asuh ya. anak remaja zaman dulu yang belum tahu gadget, belum tahu dunia tipu-tipu seperti Baik, ini baik, gitu yang baik. belum seperti sekarang ini. Jadi nggak bisa disamakan. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman dan itu karena tidak ada sekolahnya, maka program-program inilah ayo masyarakat, ibu-ibu yang kita ajak untuk mengikuti program ini di kampung ya, di desa ya Bu Nurmi ya. Ayolah hadir ya pada kegiatan yang kita adakan gitu Oke, ya. nah itu kalau orang tua ataupun keluarga ingin ikut serta itu apakah diadakan setiap ininya ataupun per kampung, itu bagaimana nih Bu? Mas Kanis? Ya, silakan, Bu jadi Intan. kalau kita dari bidang KB, dari UPD KB kita ini Banda Aceh, itu kita ada kegiatan di 15 kampung KB gitu ya, kampung keluarga berkualitas ya. Tetapi tahun ini, tahun 2023, semua program BKKBN itu sesuai dengan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2022 diharapkan semua kampung atau semua desa itu seluruh Indonesia menjadi kampung KB atau kampung keluarga berkualitas. Jadi semua kampung ini nanti bisa mengikuti program dari BKKBN. Inilah dia program ketahanan keluarga dan nanti sekarang ini ada program stunting lagi, pencegahan stunting ya. Nah, jadi alhamdulillah Banda Aceh dengan 90 kampung, Bapak PJ Wali Kota sudah meng-SK-kan 68 kampung yang sudah menjadi kampung keluarga berkualitas di tahun 2020. Jadi jauh progresnya. Jadi insya Allah seperti instruksi Presiden tahun 2024 nanti semua kampung di Indonesia diharapkan menjadi kampung KB atau kampung keluarga berkualitas. Keluarga berkualitas, bukan kampung keluarga berencana kampung keluarga berencana ya, Bapak bersama KB ya. Kampung keluarga berkualitas. Iya. Nah, bagaimana untuk meningkatkan keluarga berkualitas tadi? Dengan ayo kita belajar lagi, ikut bergabung bersama program dari BKKBN atau apapun itu untuk kan nanti ada ilmu parentingnya. Betul. Baik. Dan pemirsa, kita masih bahas masalah bagaimana sih meningkatkan ketahanan keluarga. Kita kembali ke Bu Nurmiati. Baik Ibu, kasus kekerasan seperti Ibu jelaskan tadi bahwa itu menjadi salah satu yang harus diselesaikan dan juga menjadi bidang dari UPTD PPA ini sendiri, Bu. Mungkin kalau dari kasus-kasus yang ada tadi kekerasan rumah tangga ataupun KDRT yang paling tinggi dan kasus lainnya itu pasti ada juga nih Bu ya. Baik, tapi Ibu tahan dulu ya, nanti Ibu jawab setelah kita akan istirahat sebentar. Setelah yang satu ini kami akan segera kembali.